Itu si gede yang dari pas panen dulu segede gini, udah besar. Itu uniknya, nggak tanya Isan, nggak pakai tanning, nggak pakai apa-apa, merah. Kenapa? Ini yang championnya yang ini, Raja Kumpai. Ini super red albino. Ini A. Guys, sebetulnya kalian mau pelihara hewan juga nggak sih? Kira-kira setuju nggak kalau gue mau bagi-bagi beberapa jenis hewan untuk lu pelihara? Kayak giveaway gitu. Kalau mau, kira-kira hewan apa ya yang bisa gue bagiin? Tulis di komentar. Guys, kita keliling-keliling ya. Ini nama acara itu apa? Nama acaranya Arwana Cup Jakarta. Arwana Cup Jakarta. Arwana Cup Jakarta ini expo dan kontes. Jadi kita ada kontes di sana 133 akuarium. Wow. Banyak juga expo. Ya. Dan tidak hanya arwana, di sini juga ada ikan koki. Ada reptil juga. Reptil ada juga, kura-kura juga. Yang juara-juara. Nih, saya juga bareng Isan sini, San. Isan manusia ikan di The Hakim. Nih, baru ketemu. Wah, ini cita-cita nih ketemu Kang. Dia meninggalkan peliharaan di rumah. Juara-juaranya mana? Dan ini kita akan melihat nih para juara-juaranya. Kategorinya tuh gimana sih Pak kontes tuh? Kali ini Ada 5 kelas dari S, M, L, S di bawah 35 cm, medium di 35 sampai 45, dan large itu di 45 sampai 55. Dan juga ada kelas unik yang dibagi 2 sekarang, jadi kelas unik dan kelas short body dan king. Oh, short body dan king. Di short body dan king 1 kelas, unik 1 kelas, di total 5 kelas. Total peserta 133. Ngomongin soal unik, nih tanya Isan, Om. Om, ya Om. Suk. Iya, ya. Om Suk sekalian. Om Suk. Itu si gede yang dari pas panen dulu segede gini, udah besar. Itu uniknya, nggak tanya Isan, nggak pakai tanning, nggak pakai apa-apa, merah. Kenapa? Karena merahnya baik orangnya. Begini, Langsung ngoceh lagi nih. kalau ngoceh burung kali ya. I love you. I love you burung. Sekarang begini, kayak kita orang Amerika sengaja berjemur, mau hitam, mau coklat, itu susah sekali. Itu DNA-nya udah beda. Orang Irian nggak usah ditanding udah hitam semua. Iya, betul. Papua. Iya, betul. Sama, kita mau ditanding kayak kita coklat. Jadi emang itu bawaannya asli. Asli. Jadi dia keluar merahnya. Oh. Sama. Di semua ikan, semua tuh ada beda DNA. Oh gitu. Setiap Sama-sama arwana, tapi bawaannya beda. Karena Om dari dulu menjaga kastanya nggak diapa-apain bisa merah. bisa merah. Itu kan tapi Biasa merah ya? Merah, warnanya udah kayak yang di training aja gitu. Iya. Aneh jangan deh. karena kamu takut sama Irfan kamu. sumpah. Kata Irfan apa? Iya. Ya kan merah. Paling merah. Gitu. Ya syukur. Di antara yang lainnya ya, kita Iya. apa yang gede-gede. Iya. Syukurlah. Jadi berarti saya ngasih kamu tidak mengecewakan. Kita nunggu bandingkan yang merah dari itu Kang Ronald bohong. Bercanda. Oke. Yuk kita lihat pemenang-pemenangnya. Yuk. Ini kelas-kelas di sini, itu kan Oh, ini yang paling besar. besar, jadi sampai 55 cm. Oke, juara satu ini. Boleh pinjam mikro. Wow. RDC. Nyebelin banget. RDC. Ini si siapa? Hah? Ada ini Salvatore namanya baru lagi. Dia kemarin di Bali juara Grand Champion, sekarang juara 1 di sini gitu. Ada penurunan. Ada penurunan, ada yang Grand Championnya di sana. Yang Grand Champion yang sekarang ada nanti. Ada di sini dari Pontianak ikannya. Di Bali ikutan nggak dia? Dia nggak ikutan, dia ketemunya cuma di sini. Ini bahannya aku pernah ketemu nggak pas aku ke RDC? Lagi itu ada ya? Belum. Belum Ini ya? kan baru. Masih muda dia kan baru 3 tahunan. Oh, gelo. Juara satu. Coba kita ke kelas berikutnya. Mau lihat Grand Champion nggak di sana? Boleh. Katanya mau ada comparison di situ. Nah nih Kang, nah ini Wah, Grand Champion. Dia warnanya cerah dan dayungnya panjang. Iya. Terus di badannya ada garis gitu ya? Jelas. Palanya pun hijau, ini green base ikannya. Iya.
Nih si garisnya jelas banget ya. Iya. Biasanya Kayak titik-titik jahitan gitu ya? iya. Semua ada sih, Iya, titik tapi jahitan. ini tuh beneran ini banget tuh. Garis rezeki kali ya. Garis rezeki ini grand championnya nih. Keren. Apa lagi? Kelas apa lagi? Yang champion. Gelo merah rantap. Wih, Silaunya, Pak. silau. Silau. Saralilau. Ya Allah, segini lihat cuma sejengkal 20. Ya ini kelas unik, 20 kelas king. 30 cm. Ih, lucu banget ini. Iya. Ini kayak ikan itu, kayak ikan apa yang buat kita dimakan itu. Ini yang championnya yang ini. Raja Kumpai. Widih. Widih, unique champion. Wih, Mangga ya. keren. Tuh ini mah nggak boleh satuin sama sekali. Ini tuh bisa gini faktor apa Om? Bisa sampai Genetik emang udah genetik. Tidak bisa. Jadi ikan tuh ada, dia tuh dayung, buntut, panjang. Nah kita pilihin yang panjang begitu, kita kasih makan lebih lah, istilahnya kasih vitamin apa, dia akan jadi begini. wow. Ini albino. 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 Super red albino. Ini baru ketemu atau nggak ya super red albino? Langka banget, ah. Kayaknya baru kayak sekarang. Tapi dia nggak juara, sayang banget. Karena dia gini, markir. Iya. Yang menang yang ini, ah. Oh yang silver albino banyak. Itu udah biasa. Ini super red albino. Ini, ah. Oh iya bener. Ini yang kalah, yang bisa ngalahin yang Kumpai doang. Wow. Tapi kecil-kecil udah merah. Wow. Keren banget ini. Aduh, baru lihat albino. Albino. Ya, albino super red jarang sekali, langka. Ya makanya kayaknya gue baru lihat nih sekarang. Iya. Tembus matanya juga. Merahnya ke bawahnya. Makanya dia juara satu tadi lebih besar padahal ya, tapi ini Iya. lincah. Dan ini dia lincah. Dia mau perform waktu dinilai juri. Nah yang gini-gini tuh biasanya guys larinya keluar. Ya hikmahnya masih ada di dalam. Mudah-mudahan bukan yang unik-unik lagi ya. Mudah-mudahan pemasaran juga makin meningkat. Oke. Tolong dong ceritakan Arwana Cup Jakarta, konsepnya seperti apa? Kenapa mau bikin Arwana Cup Jakarta seperti ini? Jadi asal mulanya ini adalah dari sebuah mimpi kecil ya. Jadi saya sebagai pelaku UKM di bidang arwana yang terdampak pandemi. Jadi selama 3 bulan tuh boleh dibilang penjualan arwana tuh merosot sekali. Dan juga kita mendengar berita bahwa para peternak-peternak arwana yang ada di Pontianak juga mengalami hal yang sama. Mereka produksi tapi penjualannya merosot. Dan puji Tuhan saya didukung oleh Pemprov DKI. Mereka mendukung untuk mengadakan suatu acara yang bisa menaikkan geliat bisnis di industri arwana. Dan juga bisa mempersatukan semua elemen arwana supaya bisa sama-sama bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Dan yang terakhir ini juga diadakan acara ini juga untuk meningkatkan kepedulian pada sesama. Jadi di dalam acara ini selain kita ada kontes, selain juga kita ada exhibition, kita juga mau mengajak teman-teman, ayo kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu aja sih. Jadi ACI itu sebetulnya komunitas ya, komunitas pencinta arwana, khususnya Super Red. Kapan dia berdiri? Kurang lebih sekitar tahun 2004-2005 gitu ya. Apa yang jadi concern buat Arwana Club Indonesia? Ada beberapa hal. Yang pertama, ini ikan keren banget ya. Ini ikan keren banget. Dapat gelar dari Kementerian KKP maskot ikan hias air tawar. Padahal sebetulnya nggak usah pakai gelar itu. Dari dulu juga semua orang ngakuin bahwa arwana adalah rajanya ikan hias air tawar. Jadi
Akhirnya pemerintah mengakui lewat SK Kementerian di KKP bahwa arwana supret adalah maskot ikan hias air tawar Indonesia. Yang pertama, kita ingin mempopulerkan. Kemudian yang kedua, kita ingin melestarikan. Dan yang ketiga, kita memperlakukannya dengan cara-cara yang positif. Ya, jadi kita jangan sampai kita penghobi, kita farm, melakukan eksploitasi dalam tanda petik. Seperti yang Kang Irfan bilang itu tadi, memelihara, mengadopsi tanpa bertanggung jawab, tanpa memikirkan kesejahteraan ikannya itu sendiri gitu. Nah, ke depan apa konsentrasi ACI? Satu, pelestarian. Walaupun sebetulnya ya, kalau dibilang arwana supret bakal punah, saya yakin enggak. Kenapa saya bilang enggak? Peternakan arwana yang berizin itu ada 153 seluruh Indonesia. Kalau di total hitung-hitung sama yang nggak berizin, mungkin jumlahnya 500. Jadi banyak yang nggak berizin ya berarti ya? Iya, karena gini teman-teman, kita nggak bisa ngelihat hitam putih gitu ya. Kita tidak bisa melihatnya hitam putih bahwa harus berizin. Tapi kalau teman-teman main ke Kapuas Hulu, itu rumah mereka itu berjejer di sepanjang sungai. Dan karena memang airnya ada, alamnya memungkinkan, di belakang rumah mereka gali kolam, nggak gede-gede banget, cuma 4x4. Mereka taruh indukan 6-8 ekor, beranak. Yang susah itu adalah bikin dia beranak di luar habitat aslinya. Itu yang susah. Makanya saya salut sama bapak yang satu ini. Jadi kalau bisa ngebreed arwana superet di Kalimantan Barat, di Sungai Kapuas, di Danau Sentarum, itu lumrah Kang Irfan. Tapi begitu ada orang bisa ngebreed arwana dekat pabrik semen di Cibinong, itu luar biasa. Jadi kita taunya Scleropegus formosus. Kita taunya satu, Scleropegus formosus. Tapi ya superet ya itu juga, formosus juga. Golden ya formosus juga, Banjar formosus juga, Pino formosus juga, Green formosus juga. Yang beda cuman Scleropegus jardini. Yang saya khawatir justru sebetulnya adalah nasib arwana hijau, arwana Pino, arwana Banjar. Ongkos legalitasnya sama dengan arwana supret, tapi harganya nol. Sekarang siapa yang mau beli arwana hijau 150.000? Ada. Siapa yang mau beli Banjar 300.000? Nggak ada. Siapa yang mau beli Pino? Nggak ada. Padahal dia sama-sama satwa liar langka dilindungi, appendix 1 CITES. Ada nggak yang mau ternakin? Nggak ada, karena nggak ada nilai ekonomis. Ongkosnya sama. Jadi saya khawatir yang punah pertama kali, yang saya bilang itu tadi, arwana hijau, arwana Banjar, arwana Pino. Kenapa? Karena hukumnya ketat, regulasinya ketat, nilai ekonomisnya nggak ada. Kan tadi seperti Ketua bilang, kalau breeding arwana itu kalau di habitatnya cukup mudah. Nah, sekarang kita di luar habitatnya. Itu keperluan apa aja yang mungkin parameter air atau suhu atau apa yang harus dipersiapkan. Terima kasih. Ihsan ini adalah kiper terbaik saya juga di dunia ikan. Jadi pertanyaan bagus, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan di rumah. Iya, Ini begini, ini untuk rakyat Indonesia ya, bukan untuk perorangan. Saya bilang ternak arwana itu tidak susah. Kita menyediakan lahan 4x4, 5x5 dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Satu alas dasarnya itu diusahakan jangan ada lumpur. Lumpur itu karena arwana bertelur, itu dia buangnya ke dasar. Di mana itu lumpur, jatuh kena lumpur, itu pembusukan lebih cepat. Jadi mudah. Saya banyak share di YouTube bagi yang mau ternak. Oke, tanya sama saya karena ini milik rakyat Indonesia. Maaf aja ya, boleh saya ngomong jangan tersinggung. Perikanan dari Depok pun tanya sama saya sekarang sudah berhasil di atas 100 ekor. Jadi buat saya tidak ada rasa oh ini nilainya, emang nilainya tinggi. Mungkin buat orang lain, buat siapapun itu lebih berguna. Jadi saya hidup di sini, saya lihat ini perlu untuk di-share, kita share.
pakan cukup, air bagus, itu pasti. Gampang kok. Saya banyak kendala, saya juga banyak korban ikan. Ya, jadi kita belajar dari keadaan. Ya, satu, kita lihat kalau ikan dia tidak sakit, tapi kenapa telur dia busuk terus? Itu harus dilihat. Di air ada bakteri pembusuk sama bakteri penyakit. Kalau ikan tidak sakit, berarti di kolam, di lumpur itu bakteri pembusuknya itu udah banyak. Jadi lumpur itu harus dikuras. Untuk umur, mungkin untuk umur ikan untuk masuk usia produksi. Yang saya ini ikan lain-lain ya. Untuk jenis super red itu agak susah ya, agak lama. Saya piara dari lahir, saya besarkan sampai sekitar umur 5 tahun, itu baru 4,5 tahun, 4 tahun dia baru mulai birahi. Dan dalam birahi itu pun ikan belum tentu bisa dia berjodoh. Dia akan coba-coba. Biasanya itu 5 tahun, 6 tahun dia baru bisa mijah. Gitu. Jadi untuk umur ikan itu juga menentukan. Besar ikan umur itu menentukan sekali. Ya. Tadi saya tertarik sama statementnya Pak Erwin ya di depan ya. Jadi dia sebagai salah satu pelaku UKM di bidang arwana super red, dia bilang selama pandemi ini penjualan itu turun. Padahal selama pandemi itu penjualan pet itu naik luar biasa. Jadi saya punya temen jualan kura-kura aldabra, harganya tuh 50 juta bos 1 ekor. Selama pandemi sehari laku 4. Bener nggak Kang Irfan? Semua pet itu laku keras waktu lagi pandemi. Pertanyaannya adalah, kok arwana kebalikan? Kenapa selama pandemi penjualannya turun? Penyebabnya apakah pandemi atau sebab lain sebetulnya? Saya khawatir sebetulnya bukan pandemi penyebabnya, tapi karena negara terbesar di dunia yang selama ini beli ikan dari kita stop beli. Nama negaranya adalah Republik Rakyat China. Jadi pas barengan emang sama pandemi, kira-kira setahun sebelum pandemi, pemerintah Cina itu menutup pintu negaranya dari Sclerophagus formosus. Bukan hanya dari Indonesia saja, pokoknya semua Sclerophagus formosus nggak boleh masuk China. Mau dari Malaysia kek, mau dari Singapura kek, mau dari Indonesia kek, tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya karena arwana super red itu adalah satwa liar langka yang dilindungi masuk Appendix 1 CITES. Akibatnya apa? Akibatnya arwana super red yang biasanya dikirim ke China itu, berapa jumlahnya setahun? Setahun kurang lebih 150.000 ekor. Itu yang legal ya. Kita tidak bicara yang ilegal. Jadi selama ini kita ekspor arwana super red ke China itu 150.000 ekor setahun. Dan udah 4 tahun stop. Akibatnya apa? Akibatnya pasar banjir sama produk-produk yang harusnya diekspor. Dampak berikutnya apa? Barangnya banyak, yang beli nggak ada, harga pasti turun. Bener nggak Kang Irfan? 46 juta dolar Amerika nggak jadi uang sekarang. Setahun loh itu ekspor arwana kita ke China 46 juta dolar Amerika. Udah 4 tahun tuh kagak jadi duit. Ini terima kasih buat dukungan semua stakeholder gitu ya yang peduli sama hal ini. Termasuk sama Kang Irfan. Dia sebagai seorang public figure, dia punya kepedulian, dan setiap kali dia ngevlog, setiap kali dia ngomong, itu yang dengerin bukan cuma kita doang. Mulai dari presiden sampai anak presiden gitu ya, menteri sampai istrinya menteri gitu loh, sampai supirnya menteri, itu semua dengerin. Arwana Club Indonesia itu kirim surat udah nggak kurang-kurang. Kirim surat ke Menteri Kelautan dan Perikanan, kita kirim surat ke KSDA, kirim surat sampai ke Menko Maritim Marves, sampai kirim surat ke Kedutaan Besar Cina buat Indonesia, kita kirim surat ke Manajemen Authority CITES di China. Ada kali 3 tahun, 4 tahun tuh kita korespondensi tiap hari gitu ya. Sampai nyesek rasanya gitu. Ini mau sampai kapan gitu loh. Di Kapuas Hulu itu harga anakan super red tuh yang baru panen itu masih gendong-gendong telur kecil-kecil
Itu dulu harganya tuh 1.800.000, 2 juta, 2.200.000. Sekarang 1 juta doang, cari orang yang mau beli susah. Yang babak belur siapa? 500 yang saya bilang tadi itu, peternakan arwana super red yang barangnya nggak tahu mau dikemanain. Saya dapat informasi, tapi perlu kita konfirmasi kebenarannya Kang Irfan. Dengar-dengar akan segera dibuka. Dengar-dengar akan segera dibuka, tapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Dulu di China yang didata hanya importirnya saja. Kita kan eksportirnya adanya di Indonesia. Tapi ke depan China juga akan mendata eksportirnya. Tahun lalu saya membaca berita ikan belida Indonesia diambang kepunahan. Kenapa? Sumber ikan belida itu ada di Sungai Belido, di anak sungai Musi di Sumatera Selatan. Di sana pencemaran sudah begitu banyak. Orang mengambil belida menggunakan setrum dan lain-lain. Sehingga yang diambil tidak hanya indukan, juga anak-anak sampai calon anak-anaknya juga. Diambil begitu besar-besaran untuk apa? Untuk dikonsumsi. Sampai titik ini katanya sangat sulit mencari ikan belida di Sungai Belido itu sendiri. Sementara arwana dulu dikonsumsi, bahkan tahun 80-an masih dijual, diasinkan 5 ribuan segala macamnya. Tapi karena kecintaan dan juga feeling seorang Suk Eng Pang, ikan arwana yang dikonsumsi menjadi dikoleksi, bahkan sekarang bisa berprestasi dan kalau nilainya tinggi jadi investasi. Itu yang sudah diusahakan bertahun-tahun. Jangan sampai karena regulasinya ditutup, ikannya banyak, ikan yang sudah dikoleksi bahkan investasi menjadi konsumsi lagi. Kok jadi balik? Ketika itu ujung-ujungnya punah. Jangan sampai kecintaan kepada ikan arwananya menjadi mati karena faktor ekonomi. Jadi dengan resmi mudah-mudahan dari pembicaraan singkat kita memohon dengan sangat kepada pemerintah, ayolah buka mata untuk para UMKM, para breeder, para pengusaha atau siapapun itu untuk dinegosiasikan lagi, dibukakan pintu pasarnya ke negara-negara luar, khususnya Republik Rakyat Cina. Mudah-mudahan bisa mengangkat ekonomi masyarakat Indonesia lagi. Kita sudah terpuruk, kita sudah ada kans untuk hidup, kenapa tidak diberikan peluang? Ya mudah-mudahan kita cuma bisa bersuara, cuma bisa memberikan masukan, mudah-mudahan didengar dan bisa dilaksanakan. Toh yang happy juga kita semuanya.